Oke, hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya sendiri Mr. Hotboy masih Hombing. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat. Dan jangan lupa ketika keluar rumah tetap menggunakan masker. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini, karena situasi sekarang tidak memungkinkan untuk berjumpa langsung, jadi kita harus belajar jarak jauh. Jadi materi kita pada hari ini yaitu diambil dari bab 1, seni lukis. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Ya. Seni lukis. Apa yang ada di dalam pemahaman kalian tentang seni lukis? Pasti ada sebuah lukisan, baik lukisan pemandangan, lukisan wajah, lukisan abstrak, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, mari perhatikan atau dengarkan penjelasan dari Bapak langsung. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dan unsur seni lukis. Yang kedua, menjelaskan prinsip seni lukis. Yang ketiga, menjelaskan teknik seni lukis. Ya, konsep seni lukis. Kalau berbicara konsep ini, kita harus paham dulu. Atau kalau ingin kita melukis, harus paham dulu apa konsep melukis, apa konsep lukis. Seperti yang kita ketahui, harus paham dulu seni lukis itu apa. Yaitu cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lain. Contohnya kertas, dinding, tembok yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubu gambar lainnya. Jadi kalau kita perhatikan seni lukis ini dengan melukis, kalau kita perhatikan melukis dengan menggambar itu sebenarnya berbeda. Kalau melukis ini artinya itu sudah menggunakan media cat. Kalau menggambar itu pada umumnya menggunakan pensil atau baik pensil 2B atau pensil warna. Ya. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan. Bisa juga membuat gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam, atau berisi ungkapan ekspresif dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif, tidak menyerupai apapun. Ya. Jadi kalau ada kita perhatikan gambar yang tidak sesuai dengan alam, itu merupakan juga sebuah lukisan, asalkan itu menggunakan media cat lukis. Ya. Selanjutnya tentang unsur seni lukis. Pernahkah Anda mendengar tentang unsur seni rupa? Pasti sudah pernah di kelas 7 ya. Ya, seni lukis sebagai karya yang merupakan bentuk keindahan dari tatanan unsur seni rupa. Artinya unsur seni lukis ini itu bagian dari unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin waktu kelas 7. Kalau Anda lupa, silakan buka kembali buku pelajaran kelas 7. Dan selanjutnya adalah prinsip seni lukis. Pernahkah Anda mendengar tentang prinsip seni rupa? Pasti sudah pernah kelas 7 ya. Kalau belum pernah, buka kembali pelajaran kelas 7. Prinsip seni rupa pada hakikatnya menunjang semua prinsip seni lukis yang telah dijelaskan di kelas 7. Ya, betul ya. Artinya prinsip seni lukis bagian dari prinsip-prinsip seni rupa. Contohnya, yang pertama adalah irama. Yang kedua, gradasi. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, kesatuan. Dan yang kelima, keseimbangan. Yang keenam, keselarasan. Dan yang ketujuh, penekanan. Dan yang terakhir adalah komposisi. Kalau Anda masih menyimpan buku kelas 7, bisa dibuka kembali tentang apa artinya ini. Karena nggak mungkin Bapak menjelaskan lagi
sekarang ini karena Anda sudah kelas 9. Ya. Kita sudah mendalami tentang prinsip-prinsip seni lukis. Ya. Corak seni lukis. Di sini sudah ada tentang artinya ya. Kalau kita perhatikan ada 3 coraknya. Yang pertama adalah corak representatif. Ya. Corak representatif ini artinya penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Menyerupai atau meniru bentuk alam. Contohnya, pernahkah Anda melihat lukisan pemandangan, lukisan wajah? Itulah arti corak representatif. Kalau corak deformatif artinya adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Jadi, contohnya lukisan wajah ini, kita bisa mengubah sesuka kita. Yang hidungnya cantik bisa kita mancungkan, bisa kita bengkok-bengkokkan. Yang mata kita besar atau kecil bisa kita buat yang satu besar kali, yang satu kecil kali. Atau telinga kita kecil bisa kita panjangkan. Itulah contoh deformatif. Atau yang lain, yang merupakan kalau Anda pernah melihat lukisan primitif, itu merupakan corak deformatif. Dan yang ketiga adalah corak abstrak. Kalau abstrak ini sangat jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut dengan tidak nyata. Ya, kalau contoh-contoh dari corak-corak ini bisa Anda perhatikan di buku paket kalian, ya, tentang gambarnya, atau bisa melihat dari Google langsung. Nanti kalian searching di situ tentang corak seni lukis. Nanti ada gambarnya, ya. Selanjutnya adalah teknik seni lukis. Yang pertama, kalau kita perhatikan teknik seni lukis itu hampir sama dengan teknik menggambar model. Ya, itu tidak bisa lari teknik-teknik itu. Yang pertama adalah teknik pointillis. Tentu Anda sudah paham bukan? Kalau belum paham, buka kembali buku kelas 8. Yang kedua teknik tempera. Yang ketiga teknik plakat. Yang keempat adalah teknik akuarel. Dan yang kelima teknik spray. Spray ini biasanya menggunakan pilox, ya. Ya, media seni lukis. Media seni lukis ini ada bidang alat dan bahan. Untuk bidang lukis contohnya adalah kanvas, yang kedua adalah kertas gambar, yang ketiga adalah triplek, yang keempat adalah dinding, dan yang terakhir adalah bisa kita perhatikan media apa saja, meja sendiri pun bisa kita lukis. Nah, itu arti dan lain-lain. Ya, selanjutnya adalah tentang alat melukis. Kalau alat melukis ini contohnya kuas, palet, pisau, scrap. Ya. Kuas, palet, pisau palet, scrap. Pernahkah melihat pisau palet? Kalau belum pernah, coba buka di Google, klik atau search pisau palet. Itu nanti contohnya. Oke, bahan melukis. Bahan melukis pada umumnya ada 3 ya. Cat akrilik, cat minyak, cat tinta. Ya. Dan yang biasanya sering digunakan adalah cat minyak dan cat akrilik. Ya, sekarang kita masuk ke tugas. Ada 2 tugas sebenarnya, tugas pengetahuan dan keterampilan. Untuk menambah pengetahuan kalian, tugasnya adalah mencari informasi dari internet atau Google dan ditulis di buku catatan seni budaya, ya. Ditulis dengan rapi. Yaitu ringkasan materi mengenai yang pertama adalah konsep seni lukis. Jadi harus kalian buat dulu, kalian catat dulu atau kalian ringkas dulu, bisa kalian ambil dari internet. Yang kedua adalah unsur seni lukis. Setiap unsur ditulis penjelasannya, ya. Yang ketiga prinsip seni lukis. Nah, prinsip-prinsip seni lukis harus ada. Yang keempat adalah corak seni lukis. Nah, nanti sekalian mencari corak seni lukis harus kalian lihat corak-coraknya atau gambar-gambarnya itu bagaimana sih. Dan yang kelima adalah teknik seni lukis. Yang keenam, media seni lukis. Untuk tugas keterampilan, karena hari ini kita belum membuat sebuah karya lukisan,
Jadi minggu depan kita akan, atau pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas tentang prosedur melukis. Maka di situ kita akan mulai membuat lukisan, ya. Jadi tugas keterampilannya untuk menambah kemampuan kalian dalam melukis, maka tugas kalian mencari di YouTube mengenai teknik melukis dengan media cat air dan cat minyak. Kalian searching lah itu yang huruf besar ini ya, teknik melukis dengan media cat air dan cat minyak. Karena minggu depan materi kita tentang prosedur melukis dan membuat karya lukisan. Jadi untuk tugas pengetahuan nanti setelah selesai dikerjakan di buku catatan kalian, maka berfoto dengan posisi tugasnya dipegang. Contoh posisi fotonya yang di bawah ini. Ya, kalau kalian kenal ini pasti udah kenal lah ya. Ya, itulah tentang materi kita hari ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh langsung dikirim lewat WA ya. Kalau ada pertanyaan tentang materinya atau tugasnya langsung dikirim lewat WA. Dan tugasnya dikirim lewat WA juga ya. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.